Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan yang sejatinya untuk membantu manusia. Manfaat demi manfaat telah tercipta dari adanya AI, dari teknologi sampai agama. Namun juga banyak kontroversi dan ketakutan dari dampak negatif yang ditimbulkan. Di Jerman, bahkan ada gereja yang tidak menggunakan lagi pendeta sebagai pengkhotbah. Mereka menggantinya dengan AI. Apa jadinya jika semua gereja melakukan seperti ini? Apakah AI benar-benar bisa mengganti peran pendeta atau bahkan menggantikan peran manusia 100%? Sungguh ngeri. Ikuti pembahasan penting kali ini persembahan Holy Spirit TV. Apa itu AI? Kecerdasan buatan atau AI adalah ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Ilmuwan komputer Profesor John McCarthy diketahui sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep AI pada tahun 1956. Saat ini AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search engine, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Selain itu, pengembangan AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan. AI juga memiliki potensi besar untuk memajukan bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan bidang rohani. Apa itu ChatGPT? ChatGPT, Generative Pre-training Transformer, adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Teknis sederhananya adalah seperti kita bertanya dengan guru di kelas, tetapi di ChatGPT, kamu bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu singkat. ChatGPT secara otomatis akan mengenerate jawaban dari pertanyaan kamu sesuai dengan database yang dimiliki. ChatGPT merupakan produk dari perusahaan AI non-profit bernama OpenAI yang didirikan pada tahun 2015. OpenAI diinisiasi oleh Elon Musk dan sejumlah tokoh terkenal. Produk semacam chatbot diklaim bisa melakukan berbagai macam tugas dalam waktu singkat. Kontroversi penggunaan AI pada gereja. Popularitas ChatGPT, layanan chatbot AI besutan OpenAI, sudah sampai ke rumah ibadah. Seperti contoh pada gereja Saint Paul di Bavarian, Furt, Jerman. Sebanyak 300 umat Kristen berkumpul di gereja yang sudah terotomatisasi dengan ChatGPT. Gereja tersebut menggelar ibadah menggunakan layanan berbasis kecerdasan buatan. Selama 40 menit, gereja menampilkan khotbah yang menyertakan teks buatan ChatGPT. Pada layar televisi yang diletakkan di atas altar, tampak avatar yang sedang berkhotbah. Tidak ada lagi penampakan pendeta yang biasanya membawakan khotbah. Teman-teman, terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini dan berkhotbah kepada Anda sebagai kecerdasan buatan atau AI pertama di konvensi umat Protestan Jerman tahun ini. Kata chatbot yang dipersonifikasi oleh avatar berwujud pria berjenggot. Penggagasnya adalah Jonas Zimmerlein, seorang teolog dan filsuf dari Universitas Wina. Khusus tahun ini, Zimmerlein mengatakan rangkaian pelayanan sudah terotomatisasi dengan mesin sekitar 98%. Sisanya 2% membutuhkan peran manusia. Pasalnya, ChatGPT tidak bisa berfungsi sendiri. Zimmerlein memandu setiap aspek pembuatan khotbah. Ada beragam reaksi atas ChatGPT yang membawakan khotbah di gereja. Seorang umat mengatakan sang avatar membawakan khotbah terlalu cepat dan tidak memiliki emosi. Tidak ada hati dan jiwanya, ujarnya. Namun ada pula umat lain yang merespon positif. Menurut dia, khotbah dari pendeta ChatGPT lebih baik daripada ekspektasinya. Saya terkejut pembawaan khotbah berjalan dengan baik. Bahasanya pun enak didengar. Namun memang kadang masih agak aneh, ia menuturkan. Lalu bagaimana dengan aura, wibawa, harismatik dari seorang pendeta? Apakah hal ini bisa juga ada pada pendeta buatan ini? Ini yang harus dipikirkan lagi bagi para pendukung.
Kecerdasan buatan, apakah ancaman bagi eksistensi manusia? Dunia saat ini tengah mengalami digitalisasi yang teramat pesat. Segala sesuatu mengarah pada otomatisasi yang berujung pada efisiensi, sekaligus disrupsi pada berbagai sektor. Kita kini mengenal istilah terhangat dalam era disrupsi ini, apa yang disebut sebagai Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Perkembangan AI, robot, dan sejenisnya diprediksi melenyapkan berbagai pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut utamanya yang berkaitan dengan frontliner seperti resepsionis, teller bank, pramuniaga retail, dan lain sebagainya. Bersiaplah, manusia kelak akan lebih sering bertemu mesin dibandingkan tatap muka saat menyetor uang atau membeli makanan siap saji. Meski begitu, mau tidak mau kehidupan mesti terus berlanjut. Perkembangan teknologi yang tak terbendung membuat manusia mesti adaptif agar tidak terlibas. Penguatan kompetensi pribadi menjadi kunci untuk bertahan pada era disrupsi seperti sekarang ini. Apa kata Alkitab? Berkaca dari tren perkembangan AI dewasa ini, ada baiknya kita melihat kembali apa sesungguhnya kata firman Tuhan terkait kondisi ini. Amsal pasal 1 ayat 7 dapat menjadi pedoman utama. Bunyi ayat tersebut adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini berarti segala kemajuan teknologi termasuk AI harus kembali pada hulunya, yaitu kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat agar manusia memiliki pengetahuan yang berguna untuk membangun kehidupannya, bukan justru menghancurkannya. Berikut beberapa poin penting tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang kecerdasan buatan. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia agar dapat mengelola apa yang Tuhan ciptakan dan percayakan kepada manusia. Kecerdasan atau pengetahuan yang dimiliki manusia seharusnya bukan saja untuk mengembangkan kehidupan yang berarti bagi manusia itu sendiri, namun juga memuliakan Tuhan sebagai pemberi hikmat. Dosa membuat kecerdasan atau pengetahuan tidak digunakan manusia untuk dua tujuan di atas. AI sebetulnya ada untuk mendukung manusia lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih efektif. Akan tetapi, pengembangnya perlu hati-hati agar jangan sampai manusia yang menciptakannya tidak lagi jadi tuan dan malah dikuasai dan dibatasi oleh apa yang dibuatnya sendiri. Kita tak perlu menolak perkembangan AI, sebab manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi ancaman, melebihi perkembangan AI itu sendiri. Sehebat-hebatnya perkembangan AI tidak dapat menghancurkan sejarah kehidupan manusia yang sudah beribu-ribu tahun lamanya. Toh AI pun sejatinya dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas ibadah di gereja. Misalnya, penempatan sensor-sensor di ruang ibadah untuk mengamati kondisi ibadah jemaat dalam rangka membantu pencahayaan, suhu pendingin udara, maupun tata suara sesuai kebutuhan. Bagaimana pendapatmu mengenai fenomena ini? Silahkan tulis di kolom komentar.